Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Pada dasarnya, setiap orang perlu bertanggung jawab atas hidupnya dan segala yang ia lakukan. Hal yang disayangkan adalah tidak sedikit orang yang sulit untuk bertanggung jawab, bahkan cenderung melimpahkan kesalahannya ke atas pundak orang lain. Di dalam Alkitab, secara khusus selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian, kita pun akan cukup mudah menemui narasi yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Salah satu contoh perilaku ini muncul pada saat mereka mendesak Harun untuk membuatkan patung untuk disembah sebagai Allah, sehingga terciptalah patung anak lembu emas yang telah mendatangkan celaka bagi diri mereka sendiri. Tuhan memberikan sikap tegas mengenai tanggung jawab sebagai pembelajaran karakter dan iman bagi bangsa Israel. Musa sebagai pemimpin bangsa itu merasa kesal dan marah karena mereka telah terlalu sulit dalam mengusahakan tujuan jalan bersama di dalam Tuhan. Meski demikian, ia juga menganggap terciptanya lembu emas itu menjadi bagian dari kegagalannya dalam mengemban tugas di hadapan Tuhan. Itulah mengapa di dalam doanya Musa kepada Tuhan ia berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Namun Tuhan justru memberikan respons yang berbeda dari permohonan Musa tersebut. Bagi Tuhan, bangsa Israel harus bertanggung jawab atas tindakan mereka karena keberdosaan mereka di hadapan Tuhan adalah tanggung jawab personal dari masing-masing individu. Itulah mengapa Tuhan berkata kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku." Sahabat Alkitab, pembacaan Alkitab hari ini telah membawa kita kepada sebuah pengajaran untuk menyadari betapa pentingnya sikap bertanggung jawab. Bahkan Tuhan sendiri pun memberikan pengajaran yang tegas mengenai hal ini kepada umat Israel. Entah dalam hal relasi keseharian di tengah lingkungan sosial, maupun dalam relasi antara mereka dengan Tuhan. Nilai pelajaran hari ini juga perlu kita miliki sebagai bagian dari kesadaran beriman kepada Tuhan, bahwa kita perlu berani dan siap bertanggung jawab dalam keimanan kepadanya. Melalui sikap ini kita pun akan semakin ditolong untuk membangun kehidupan keseharian dan keimanan yang selaras serta berkualitas. Sikap bertanggung jawab akan menghindarkan diri kita dari kebiasaan mempersalahkan orang lain dan akan menolong kita untuk selalu mampu mengevaluasi diri demi mengalami peningkatan kualitas pribadi dan kualitas iman kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki sikap bertanggung jawab. Entah ketika kami menjalani kehidupan kami, keseharian kami, ketika kami berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus juga ketika kami berelasi dengan Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki sikap tanggung jawab beriman kepadamu. Biarlah kami selalu mengalami peningkatan kualitas diri dan iman, jadi karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.